Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polri melakukan gerakan pangan murah sebagai aksi nyata wujud komitmen Polri dalam mendukung penuh seluruh program pemerintah. Untuk menjaga Kamtibmas tetap kondusif, Polri terus meningkatkan kegiatan kepolisian dan membangun sinergitas dengan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Turnamen bola voli Kapolda Kalteng Cup 2025 resmi ditutup oleh Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran. Di informasi pertama pemirsa, Polri melakukan gerakan pangan murah sebagai aksi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung penuh seluruh program pemerintah, menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gerakan pangan murah Polri ini sudah dilakukan sejak tanggal 6 Agustus hingga 7 Oktober 2025. Dan dilakukan di seluruh Polda jajaran. Hingga saat ini Polri berhasil menyalurkan sebanyak 93.015 ton beras SPHP Bulog. Jumlah ini setara dengan 36,82% dari total capaian penyaluran SPHP nasional pada periode yang sama, yaitu 252.590 ton. Polri menggelar gerakan pangan murah Polri di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ikut menyalurkan beras SPHP sebanyak 1.386 ton. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa mulai dari 6 Agustus sampai dengan 26 September 2025, setidaknya Polri berhasil menyalurkan beras SPHP melalui program gerakan pangan murah sebanyak 78.996 ton beras. Melalui gerakan pangan murah Polri, beras SPHP disalurkan dengan dikemas dalam bentuk paket murah lebih murah di bawah harga pasaran dengan harga Rp60.000. Paket sembako berisi 5 kg beras SPHP, 1 kg minyak goreng, 1 kg tepung terigu, dan 1 kg gula pasir. Kita juga melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah saat ini. Kurang lebih dari 6 Agustus sampai dengan 26 September kita bersama-sama membantu Bulog untuk menyalurkan 78.996 ton beras, dan per hari ini, khusus hari ini 1.386 ton kita salurkan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera membantu menstabilkan harga pangan, khususnya beras, agar kembali sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Gerakan pangan murah Polri ini juga digelar oleh Polres Gunung Kidul pada Kamis 14 Agustus 2025 bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Bulog Gunung Kidul. Polres Gunung Kidul menggelar pasar murah menyediakan beberapa jenis komoditi kebutuhan pangan dari beras, minyak goreng, gula, telur, tepung terigu, dan lauk pauk dengan harga terjangkau dan lebih murah. Pada pelaksanaan pasar murah tersebut, masyarakat dapat menembus beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp55.000, minyak goreng kemasan 2 liter dengan harga Rp35.000, telur, sayur mayur, serta tempe produksi UMKM. Gerakan ini akan dilakukan secara rutin di tingkat polsek sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.
Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, jajaran Ditpol Airut Polda Maluku Utara melalui Marnit Sanana dan kapal patroli KP XXX 2007 melaksanakan gerakan pangan murah di 3 desa pesisir, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Banyak 332 karung beras sejenis SPHP kemasan 5 kg didistribusikan langsung kepada masyarakat dengan harga terjangkau Rp62.000 per karung. Kegiatan gerakan pangan murah ini menjadi bukti komitmen Polri, khususnya Polairut Polda Maluku Utara, untuk tidak hanya menjalankan tugas pokok di bidang keamanan, tetapi juga aktif berkontribusi dalam program-program sosial pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Timur juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dengan menggelar gerakan pangan murah serta penjualan ikan lele hasil panen budidaya bioplok pada Selasa 28 Agustus 2025 lalu. Kegiatan ini berlangsung di depan Makodit Pamopfit Polda Kalimantan Timur dan dipimpin langsung oleh Wadir Pamopfit Polda Kalimantan Timur. Ditpamopfit Polda Kalimantan Timur menyalurkan beras SPHP sebanyak 3 ton serta menjual ikan lele hasil panen bioplok sebanyak 146 kg. Antusiasme peserta sangat tinggi, terbukti dengan habisnya stok beras SPHP sebanyak 6.000 kg dalam waktu kurang dari 4 jam, sementara ikan lele hasil panen juga ludes terjual seluruhnya. Poluan Polres Halmahera Utara bersama Bayangkari Cabang Halmahera Utara berkolaborasi dengan Bulog menggelar gerakan pangan murah di Pulau Kumo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Dalam kegiatan ini disediakan beras murah jenis SPHP seharga Rp58.000 dengan isi 5 kg. Sebanyak 172 karung atau setara dengan 860 kg beras habis terjual kepada masyarakat. Warga menyambut antusias karena bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau di tengah tingginya kebutuhan pokok. Tim Liputan Polri TV. Dan informasi berikutnya pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata yang menyebabkan seorang pekerja jalan meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu 8 Oktober 2025. Korban diketahui bernama Anselmus Arvin, karyawan PT TJP yang sedang melakukan pengukuran jalan di Kampung Dugusiga. Aksi penembakan terjadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban bersama 4 rekannya sedang menggunakan traktor untuk melakukan pengukuran jalan di area perbatasan Kampung Ndugusiga dan Bambu Kuning. Tiba-tiba terdengar 1 kali letusan tembakan dari arah kiri jalan yang mengenai dada kiri korban hingga tembus ke punggung. Rekan korban, Muhammad Rashid, bersama karyawan lain langsung mengevakuasi korban ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Namun korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya. Personel Satgas Operasi Damai Kartens yang dipimpin Satgas Gakum AKP Ojan Prabowo langsung melakukan pengejaran bersama TNI dan sebagian melakukan monitoring di RS Sugapa, serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hasil pemantauan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok KKB yang dipimpin Daniel Aibon Kogoya yang kerap beroperasi dan membuat ulah di wilayah Intan Jaya. Pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi penembakan terhadap pekerja PT TJP di Kampung Dugusiga, Kabupaten Intan Jaya. Diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Antena Kobogau, anak buah dari Daniel Aibon Kogoya. Korban atas nama Anselmus Arifin terkena tembakan di bagian dada kiri, tembus ke punggung belakang, dan langsung dievakuasi ke RSUD Sugapa. Lokasi kejadian berada kurang lebih 6 km dari pos terdekat TNI dan Polri.
Dengan kondisi jalan yang terputus, meski medan sulit, Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI tetap melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Insiden ini terjadi saat para pekerja sedang melakukan pengukuran jalan menggunakan traktor. Tembakan dilepaskan dari arah kiri jalan, menandai serangan brutal terhadap warga sipil yang sedang bekerja. Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Kartens telah berkoordinasi dengan pihak PT TJP terkait potensi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata terhadap pekerja di wilayah Hitadipa, Titigi, dan Mamba Bawah. Aksi penembakan ini bukan hanya mengancam nyawa, tapi juga secara langsung menghambat proses pembangunan di tanah Papua. Jalan, puskesmas, dan rumah warga yang seharusnya menjadi simbol pembangunan justru menjadi sasaran kekerasan. Ini adalah bukti nyata kekejaman kelompok kriminal bersenjata, menebar teror, merusak harapan, dan menghalangi kemajuan masyarakat di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus hadir menjaga keamanan dan memastikan pembangunan tetap berjalan. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebuah operasi pencarian dan pertolongan gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang nelayan yang terombang-ambing setelah longboat yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di perairan antara Kota Ternate dan Tidore. Pemirsa, di Pelairut Polda Maluku Utara bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian 3 nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Ternate, Tidore. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Evakuasi ini dilaksanakan setelah kantor Basarnas Ternate menerima laporan darurat dari salah satu korban, Faujan. Personel Polairut Pos Pantau Perikanan Bastiong, Kota Ternate kemudian bergerak cepat, berkoordinasi dengan tim rescuer Basarnas Ternate. Operasi gabungan ini diluncurkan menggunakan kapal cepat RIB 02 Basarnas untuk menuju lokasi kejadian. Dengan kondisi cuaca yang dilaporkan berawan hingga hujan ringan, angin tenang dan gelombang rendah, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dan mengevakuasi ketiga nelayan dalam keadaan selamat dan sehat. Keberhasilan operasi ini menegaskan pentingnya koordinasi cepat antar lembaga dalam penanganan darurat di laut. Nelayan yang mengalami kendala teknis dan situasi darurat laut selalu diimbau untuk segera menghubungi nomor kontak Basarnas atau pihak berwenang terdekat untuk mempercepat proses pertolongan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribdalma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.